yang benar-benar bijak atau keadilan yang benar-benar adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang sangat kami hormati, sebelum memulai argumentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari delegasi HTM 7 pada perdebatan kali ini menduduki posisi kontra, yakni secara tegas, lugas, dan mantap tidak mendukung mosi perdebatan kali ini, yakni urgensi sertifikasi halal. Perkenalkan, saya Mardiana selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya Elsa Dwi Arianti selaku pembicara kedua, dan di samping kiri saya Nur Aini selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang sangat kami hormati, setidaknya terdapat 3 poin utama yang melandasi ketidaksetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, bahwa sertifikasi halal tidaklah diperlukan bagi negara muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia, di mana penduduknya 87,1% merupakan penduduk beragama Islam. Maka Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data tersebut, bukankah seharusnya masyarakat Indonesia tidak perlu merasa ragu dan tidak perlu merasa takut lagi dengan keberadaan produk yang beredar di Indonesia? Yang kedua, bahwa hal ini tidaklah adil bagi pelaku usaha, baik itu pelaku usaha mikro ataupun pelaku usaha kecil, dan bagi mereka yang berada di daerah terpencil, di mana sertifikasi halal ini yang pada awalnya bersifat sukarela menjadi suatu kewajiban. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, hal ini justru hanya mempersulit dan memberatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha. Dan yang ketiga, tidak terdapat indikator dan dapat menjamin bahwa sertifikasi halal dapat menjamin kehalalan suatu produk. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sertifikasi halal tidak secara mutlak dapat mengatakan bahwa suatu produk itu adalah haram. Yang ketiga, tidak ada indikator yang menjamin bahwa sertifikasi halal dapat membuktikan suatu produk terdapat unsur yang haram. Artinya bahwa sertifikasi halal tidak dapat menjamin kehalalan suatu produk. Maka dari itu Dewan Juri, hal ini tentu bertentangan dengan hak konsumen di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaminan dan perlindungan hak konsumen. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra sangat tidak mendukung mosi perdebatan pada kali ini. Maka dari itu, untuk memperkuat argumentasi kami, selanjutnya akan diperkuat oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kontra kami. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dari tim kontra secara tegas tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu urgensi sertifikasi halal. Karena sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh pembicara pertama, bahwa buat apa sertifikasi halal bagi negara mayoritas beragama Islam, jika kita melihat di negara luar yang pada umumnya produk yang diedarkan adalah produk yang haram, jadi perlu ada sertifikasi halal di sana. Sedangkan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan juga produk yang diedarkan mayoritasnya adalah produk halal. Yang terpenting di sini bukanlah sertifikasi halalnya, tetapi bagaimana pengetahuan kita tentang apa dan bagaimana sesuatu dapat dikatakan halal dan haram. Dewan Juri yang terhormat, mengenai pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan sertifikasi halal ini sangatlah memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, adanya kekurangan ekonomi ataupun finansial, karena pelaku usaha mikro dan kecil ini memiliki pendapatan yang tidak pasti dan beberapa dari mereka masih bergantung pada bantuan dari pemerintah untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, dari segi aksesibilitas, dalam pengajuan pengurusan sertifikasi halal dilakukan secara online melalui aplikasi yang secara khusus, apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi. Dewan Juri yang terhormat, pelaku dapat memberitahukan kepada konsumen yang bertanya bahwa produk yang dihasilkan ini adalah produk yang bahan dan produksinya secara halal dan higienis. Sebenarnya sertifikasi halal ini tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha rumahan karena konsumennya adalah penduduk yang di sekitarnya yang sudah saling mengenal satu sama lain. Dewan Juri yang terhormat, mengenai pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini dapat menyebabkan turunnya investasi asing kepada pelaku usaha di Indonesia dan juga dapat memperburuk pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Selanjutnya, argumen yang lebih lanjut akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga
tim kontra tetap kokoh menolak mosi perdebatan kali ini mengenai urgensi sertifikasi halal sebagaimana argumentasi yang telah disampaikan oleh saudara pembicara satu dan pembicara kedua bahwasanya sertifikasi halal tidaklah diperlukan di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sertifikasi halal akan memberatkan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian sertifikasi halal tidaklah menjamin kehalalan suatu produk. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Bab 3 Pasal 21 Ayat 2 menjelaskan bahwa produk harus dijaga kebersihannya, higienis, bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal, serta proses produksinya sesuai dengan syariat Islam. Hal inilah yang menjadi permasalahan. Dewan Juri yang terhormat, produk yang telah memperoleh sertifikasi halal tidaklah secara mutlak bahwa produk tersebut dijamin halal, karena kehalalan suatu produk tidak hanya dari bahan saja, tetapi halal dari segi zatnya, halal dalam cara memperolehannya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya sampai ke tangan konsumen. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang perlindungan konsumen bahwa produk yang telah memperoleh sertifikasi halal tidaklah secara mutlak bahwa produk tersebut bebas dari unsur haram, dan ini masuk dalam unsur penipuan. Jika dikaitkan oleh sertifikasi halal, maka proses untuk memperoleh suatu sertifikasi halal pada produk akan tidak berjalan secara efektif. Maka dari itu, buat apa lagi adanya sertifikasi halal kalau hanya dijadikan formalitas pada produk? Untuk mengelaborasi argumen kami akan disampaikan oleh pembicara penutup. Dengan ini saya silahkan. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan kali ini. Kami dari tim kontra menyimpulkan bahwa sertifikasi halal tidak diperlukan dalam membuktikan kehalalan suatu produk. Maka dari itu kami memberikan solusi dengan dibentuknya suatu badan di setiap wilayah atau daerah guna melakukan pemeriksaan secara berkala. Dengan begitu dapat mempermudah bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Mengingat prosedur dalam memperoleh sertifikasi halal